Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Hari ini, hari Rabu tanggal 3 Maret tahun 2021, kita kembali berjumpa dalam Permenungan Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu dari Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone, Keuskupan Agung Makassar. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau berkenan memberikan kami waktu yang berharga untuk sejenak merenungkan sabda-Mu yang kudus ini. Kami percaya Engkau akan mengutus Roh Kudus-Mu menuntun hati kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu ini dengan baik, dan semoga kami dapat memperoleh butir-butir permenungan yang dapat menguatkan kehidupan iman kami untuk mengabdi dan melayani Dikau dalam kerendahan hati. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bacaan Injil hari ini, yakni dari Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai dengan 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam Injil yang tadi kita dengarkan bersama-sama, Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Kebesaran dikaitkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan pelayanan, dan pemimpin dihubungkan dengan hamba. Kebesaran seorang pemimpin tidak terletak pada seberapa banyak pengikutnya atau seberapa banyak hal yang sudah ia lakukan, tetapi berapa banyak
orang yang dilayaninya. Berapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan untuk kesejahteraan orang banyak. Keberhasilannya bukan diukur dari kedudukan yang tinggi, dari jabatan yang tinggi, dari popularitas, tetapi sebaliknya keberhasilan diukur melalui integritas di dalam mengabdi dan melayani. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Kristus, kita semuanya dipanggil untuk melayani sebagai hamba Tuhan sendiri, baik sebagai pemimpin, baik sebagai karyawan, baik sebagai staf, atau baik sebagai pemilik sebuah usaha, atau baik menjadi pemimpin sebuah organisasi. Kita semua dengan berbagai bentuk aneka macam pelayanan tersebut dipanggil untuk bekerja dan melayani sebagai hamba. Apa kiranya yang menjadi dasar dari pelayanan kita sebagai hamba? Pertama-tama, tentu saja oleh karena karya Kristus sendiri. Melalui kedatangan dan wafatnya di atas salib, kita telah ditebus dan diselamatkan oleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah dimerdekakan dari hamba kecemaran dan dijadikan sebagai hamba kebenaran di hadapan Allah. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, melainkan hamba Tuhan yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan kerendahan hati. Yang kedua, Kristus telah memberikan teladan kepada kita sebagai seorang hamba di dalam melayani. Untuk melayani tidak mempertahankan tahta surgawi, melainkan ia rela menjadi manusia seperti kita dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Yesus Kristus Tuhan kita mengatakan bahwa ia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani sebagai seorang hamba. Dan yang ketiga, Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan murid-muridnya dan pada kita semua untuk melayani sebagai hamba. Hendaklah kita melayani orang lain, melayani Tuhan dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh seperti untuk kemuliaan Allah sendiri. Karena kita semua adalah hamba-hambanya. Bapak Ibu, para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, dasar untuk hidup sebagai hamba Tuhan adalah karya Kristus sendiri, adalah teladan Tuhan kita sendiri, dan adalah ajaran yang diberikannya kepada kita. Baik kita sebagai sebuah pemimpin dalam sebuah organisasi, baik kita sebagai sebuah pemimpin dalam usaha atau karya tertentu, atau sebagai staf, atau sebagai karyawan, atau sebagai pemilik, tentulah sebagai pengikut-pengikut Kristus kita dipanggil untuk dengan sadar dan bijaksana bekerja dan melayani dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan sendiri. Di dalam melayani sebagai hamba Tuhan yang bersikap sungguh-sungguh sebagai seorang hamba, maka tidak ada tempat bagi kesombongan di dalam kehidupan dan panggilan serta pelayanan kita. Seorang hamba justru melayani dengan memiliki kerendahan hati di hadapan Allah. Kesadaran bahwa diri itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehadiran kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang selalu memberikan rahmat dan anugerahnya yang menguatkan dan membawa kita semua kepada ungkapan syukur yang akan mewarnai pelayanan kita sebagai hamba dalam kehidupan iman sehari-hari. Maka para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, semoga masa Prapaskah ini semakin mengajak kita untuk menyadari kerapuhan kita sebagai hamba dalam pelayanan kita sehari-hari, dalam pekerjaan dan dalam segala bentuk panggilan hidup yang kita perjuangkan di dalam kehidupan iman kita. Masa Prapaskah merupakan masa di mana kita diajak untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Oleh karena itulah juga kerendahan diri ini kiranya dapat mewarnai aneka macam tugas, pekerjaan, usaha dan pelayanan kita dalam panggilan hidup kita masing-masing, di mana kita dipanggil untuk melayani sesama dan melayani Allah sebagai hamba Tuhan.
Roh Kudus membantu kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah sabda yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama-sama. Kuatkanlah kami untuk tetap menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu, dan semoga di dalam kehidupan kami dapat mengisinya dengan aneka macam perjuangan, usaha panggilan dan pelayanan kami, sungguh-sungguh dengan kesadaran bahwa kami ini adalah hamba-Mu yang selalu tergantung dari kebesaran, kemuliaan, dan kemurahan kasih-Mu. Turunlah berkat Allah atas saudara-saudari sekalian, juga atas segala usaha, pekerjaan dan pelayanan kita dengan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kanio. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.